Bapak Ibu semuanya, selamat datang di sesi Parents Meet Program ya Bapak Ibu semua. Oke, hari ini acaranya akan langsung kami mulai saja. Perkenalkan, aku dengan Cynthia, perwakilan dari Binus University. Mungkin sebelumnya aku sedikit info dulu ya, mungkin betul untuk prodinya. Di sini kita bukakan sesi, jadi kira-kira nantinya Bapak Ibu sekalian mau bertanya-tanya lebih lanjut, lebih detail tentang program studinya, mata kuliahnya apa, lalu prospek karirnya bagaimana, nanti bisa ditanyakan ya di sesi ini. Hari ini juga sudah datang dan hadir perwakilan dari masing-masing program studi, juga dari dekan dan kanjurnya masing-masing sudah ada. Jadi nanti kita akan break room dan akan nanti sesinya di break room masing-masing. Nah, karena itu mohon minta tolong Bapak Ibu sekalian dibantu untuk bisa di-rename namanya ya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan program studi pilihannya. Formatnya sudah dikirimkan di chat box. Jadi sudah ada, nanti bisa langsung diikuti saja formatnya, program studi underscore nama. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang tertarik atau memilih master track, jadi ini adalah program yang 5 tahun kuliah langsung dapat S2, master track nanti bisa langsung di belakang namanya ditambahkan underscore MT. Sudah ada di dalam chatbox juga untuk formatnya, jadi nanti bisa disesuaikan ya sesuai dengan pilihan Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini aku langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke sesi perkenalan dengan program studi, izinkan aku menginfokan terlebih dahulu untuk sesi admisi atau pendaftaran ulang. Aku share screen ya. Oke, apakah udah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Miss. Baik, terima kasih. Oke, jadi berikut aku infokan tentang informasi penting pendaftaran ulang mahasiswa. Nah, kemarin ini anak Bapak Ibu sekalian sudah melakukan tes ya, tes masuk, kita sebutnya tes potensi keberhasilan studi atau TPKS di tanggal 6 November. Nah, nanti untuk pengumuman hasilnya itu di tanggal 10 November di hari Rabu. Jadi tesnya tanggal 6, hasilnya tanggal 10. Dipublishnya di website yang kemarin mengisi data atau mengisi formulir. Websitenya di binus.ac.id/daftar online. Dipublishnya di jam 5 sore. Jadi misalkan nantinya Bapak Ibu sekalian ngecek di pagi hari belum ada ya. Jadi baru adanya nanti jam 5 sore. Nanti adanya dilihat di step 2. Nah, untuk pembayaran uang kuliah, jadi yang pertama kali dibayarkan untuk melog hasil tes dan beasiswanya dari hasil tes tersebut adalah di tanggal 10 sampai 17 November. Jadi kurang lebih 1 minggu setelah publish ya untuk hasil tesnya. Nah, untuk periode pendaftaran ulang di tanggal 10 sampai tanggal 24. Nah, berikut ini detailnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kali dibayarkan setelah keluar hasil tesnya, diterima dengan beasiswa berapa, yang perlu dibayarkan adalah untuk uang kuliah terlebih dahulu tanggal 17 November. Nanti pembayarannya bisa melalui virtual account BCA ataupun kartu kredit ataupun debit. Nah, lalu selanjutnya yang dibayarkan adalah urutannya untuk uang sumbangan. Ini yang dipotong beasiswa ya, untuk biaya sumbangan yang dipotong beasiswanya. Dibayarkannya kapan? Dibayarkannya di tahun depan. Kita bagi menjadi 2 kali pembayaran di bulan Februari dan di bulan Maret. Lalu yang terakhir adalah untuk biaya peralatan dan biaya lab dibayarkan di tahun depan di tanggal 1 September. Nah, untuk uang sumbangan dan uang peralatan dan lab nantinya bisa melakukan cara pembayarannya dengan auto debit. Jadi setelah daftar ulang, setelah bayar uang kuliah, nanti bisa daftar ulang dan punya akses untuk membuat rekening auto debit BCA. Jadi nanti selanjutnya pembayarannya bisa melalui auto debit. Nah, mungkin di sini bertanya-tanya untuk virtual account-nya, kira-kira saya dapat dari mana ya? Nah, jadi untuk virtual account-nya ini berdasarkan dari lokasi kampus pilihan. Yang pertama, kalau memilih lokasi kampus Kemanggisan, angka depannya itu 12005. Lalu untuk kampus Alam Sutra 12006, kampus Bekasi 12007. Nanti untuk belakangnya semua sama, diikuti oleh angka 1 dan nomor formulir. Yang berbeda hanya angka depannya aja sesuai dengan lokasi kampus pilihan.
Nanti setelah mengisi virtual account akan keluar nama calon mahasiswanya masing-masing. Jadi sudah di-set satu siswa dapat virtual account. Nah, berikut ini adalah untuk step-step melihat dari hasil tesnya. Jadi bisa langsung login aja ke website yang kemarin isi form. Nanti langsung pilih yang step 2, yaitu hasil tes. Nah, setelah dari step 2 dan hasil tes, di bawahnya itu akan ada step bagian jadwal pembayaran. Di situ juga sudah akan didetailkan untuk jadwal pembayarannya, yang pertama dibayarkan apa, due date-nya kapan, lalu setelahnya juga sudah ada detail-detailnya. Jadi nanti bisa dicek. Oke. Nah, berikut ini adalah informasi tentang refund dana atau pembatalan pendaftaran. Jadi untuk kondisi refund dana hanya bisa dengan 2 syarat saja. Yang pertama, kalau misalnya amit-amit tidak lulus SMA, lalu yang kedua, jika diterima di PTN. Bisa kami refundkan dananya dipotong 5 juta untuk biaya administrasi. Nah, untuk persyaratan diterima di PTN, PTN-nya harus di bawah Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan jenjang yang dipilih di PTN tersebut itu harus sarjana 1. Bukan diploma 4, tapi sarjana 1. Ya, jadi ini adalah kondisi untuk persyaratan refund dana. Nah, berikut ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses refund dananya. Nah, paling lambat dokumen ini kami terima tanggal 31 Agustus 2022 tahun depan ya. Jadi nanti bisa dipersiapkan, mungkin kalau misalnya diterima bisa, ini adalah yang dokumen yang perlu dipersiapkan. Oke. Untuk cara pembayaran uang kuliah, tadi bisa dengan virtual account atau dengan alternatif lain, dengan program kartu kredit tentunya dengan partner bank yang kerjasama sama BINUS. Kita ada 3 partner banknya, yaitu dengan BCA, CIMB, dan BNI. Masing-masing dari bank ini punya tenarnya masing-masing yang 0%. BCA yang 0%-nya ada di 3 bulan, CIMB di 6 bulan, dan BNI di 9 bulan. Misalkan, kalau misalnya saya mau bayar BCA tapi mau cicilannya di 6 bulan, bisa atau tidak? Bisa. Tapi memang yang 0% hanya di 3 bulan saja. Jadi kalau yang 6 bulan nanti akan ada charge-nya ya. Oke, ini sedikit flash news aja. Jadi dari BNI juga menawarkan, misalnya ada yang membutuhkan pengapalan kartu kredit, bisa langsung apply ke linknya yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, misalkan Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan setelah dari sesi ini, untuk pertanyaannya bisa langsung menghubungi BINUS Contact Center. Di sini sudah ada nomornya, bisa line ataupun WA ataupun email ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk job operasionalnya juga sudah dituliskan. Di sini aku kasih waktu 5 hitungan, 5 detik untuk Bapak Ibu screenshot ya untuk BINUS Contact Center ini. Dalam 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku lanjut lagi. Oke, untuk informasi yang aku jelaskan pada hari ini barusan bisa langsung di-download saja informasinya dengan menggunakan barcode ini, bisa di-scan ataupun langsung masuk ke linknya. Untuk informasi yang aku jelaskan sebenarnya sudah diinfokan kemarin sewaktu anaknya sebelum melakukan tes. Tapi mungkin kemarin anaknya lupa atau belum menyampaikan, jadi hari ini kami infokan kembali ya. Untuk detailnya bisa di-download aja, langsung di-scan barcode-nya. Aku kasih waktu hitungan 5 detik untuk men-scan barcode tersebut. Dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, demikian untuk info sesinya tentang admisi dan pendaftaran ulang. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Sambil aku merimanya, Bapak Ibu semuanya bisa langsung di-rename aja buat yang masih belum merename namanya sesuai dengan program studi yang dipilih dari anaknya masing-masing. Di sini sudah ada di chatbox ya, sudah diingatkan kembali sesuai dengan formatnya, program studi pilihan, _nama, _ lokasi kampusnya. Oke, jika Bapak Ibu sekalian ada yang tertarik
atau penasaran tentang program Master Track, bisa nanti ditambahkan di bagian belakangnya ada _MT. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke sesi berikutnya? Siap, bisa dipahami, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin nantinya baru terpop up gitu ya pertanyaannya, nanti bisa saya bantu via chat ya. Saya langsung masuk ke sesi berikutnya. Saat ini akan ada pembukaan dari Dekan BINUS Business School, yaitu Pak Hardijanto. Silakan Pak Hardijanto. Baik, terima kasih Bu Cynthia, Pak Rinaldo, Bapak Ibu Head of Program. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya sangat senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Pada suasana minggu-minggu ya, mungkin biasanya minggu jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita ketemu, Bapak Ibu bisa menyempatkan diri bertemu dengan kami, dan kami juga berharap kondisi Bapak Ibu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan kita semua berharap ke depan juga akan sama ya, tetap sehat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, izinkanlah saya untuk share screen untuk memperkenalkan program BINUS Business School Undergraduate Program dari BINUS University. Apakah sudah terlihat full? Sudah Pak Hardi. Sudah Pak Hardi. Terima kasih. Jadi BINUS Business School Undergraduate Program, sebagaimana mungkin pada pagi hari ini Bapak Ibu putra putrinya sudah melakukan ujian ya. Kami tentu sangat senang Bapak Ibu memilih BINUS Business School Undergraduate Program. Kami ada di Jakarta, Bandung, dan Malang Bapak Ibu. Kemudian kami juga terus mengembangkan diri kampus baru di Semarang. Jadi kita akan sampaikan sedikit mengenai Semarang, tapi tentu ini akan beroperasi baru tahun depan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai izinkan juga saya ingin menyampaikan perkenalan ya Bapak Ibu untuk menyapa Head of Program atau perwakilan dari program pada pagi ini yang sudah hadir bersama kita ya. Mungkin kita akan, ini adalah saya ada di sebelah kanan saya adalah, atau sebelah kiri kita semua adalah Bapak Agustinus Dedi. Beliau adalah Head of Program dari Business Creation ya, yang ada di Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Agustinus Dedi. Selamat pagi Pak Hardi, selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Salam sehat. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Dr. Agustinus Dedi ya. Selanjutnya sebelah kiri beliau ya, ini Head of Program Business Management Dr. Dadat Sudrajat, yang hari ini juga didampingi oleh Ibu Aini Farmania PhD. Selamat pagi Pak Dr. Dadat Sudrajat dan Bu Aini. Selamat pagi Pak Hardi, selamat pagi Bapak Ibu dan adik semua. Salam sehat bagi semuanya. Terima kasih Pak Hardi. Ya, makasih Dr. Dadat Sudrajat. Kemudian ada dua Head of Program yang kebetulan hari ini tidak hadir karena memang kita fokus hanya program studi manajemen saja pada pagi hari ini, yaitu Bu Etsa dari Head of Program yang ada di BINUS Malang, dan Dr. Rudi Arianto, beliau adalah Head of Program Creative Partnership yang ada di Bandung ya. Baik, saya akan pindah ke sebelah kanan saya, kita semua ya, yaitu Head of Program Global Business Marketing yang hari ini diwakili oleh calon dokter Bapak Martinus Sitinjak. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Pak Hardi, selamat pagi Bapak Ibu, dan selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, makasih Pak Martin. Mudah-mudahan segera
promosi terbuka ya Pak. Ya. Amin, Pak. Amin. Kemudian sebelah kanan Ibu Minsani, ini Ibu Minsani tadi ya, mungkin yang diwakilkan ke Pak Martin ya. Sebelah kanan beliau adalah Bapak Nugroho Yustiadi PhD. Beliau adalah Head of Program Management. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Pak Hadi, selamat pagi Bapak Ibu semua dan adik-adik. Salam sehat semua. Terima kasih Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan beliau adalah Pak Ono Supriyadi yang hari ini bersama dengan tim yang kalau nggak salah ada Bu Sherly, kemudian ada Pak Afrindo, Dr. Afrindo ya kalau nggak salah. Iya, selamat pagi Dr. Ono Supriyadi. Selamat pagi Dr. Hardi, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Ono PhD ya, Inggris ya. Mohon maaf Pak. Nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, izinkanlah juga saya hari ini mengenalkan satu program khusus yang memang banyak diminati akhir-akhir ini karena kondisi pandemi ini kan menyebabkan kegiatan perusahaan juga tidak berlangsung. Sebenarnya orang tua ingin untuk langsung S2, jadi S1 dan S2. Nah, program ini dikenal dengan program Master Track atau Fast Track. Jadi tadi sudah disampaikan kalau Bapak Ibu tertarik untuk program Fast Track atau Master Track ini, Bapak Ibu bisa bertemu, mungkin kalau sudah paham dengan jurusannya masing-masing sudah dipilih, tapi ini adalah program yang mungkin belum pernah didengar gitu. Bapak Ibu bisa langsung menambah kode MT di dalam nama Bapak Ibu ya, yang mengirim nama Bapak Ibu dengan nambah MT. Nah, head programnya ini adalah Bapak Willy Gunadi Eskom MMPhD. Beliau adalah head of program eksekutif program sekaligus mengetuai atau melaksanakan memanage program Master Track dan Fast Track S1 S2. Selamat pagi Pak Willy Gunadi. Selamat pagi Pak Hadi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian adik-adik semuanya. Salam sehat sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Willy. Jadi Bapak Ibu tentu kita ingin mendorong pilihan terbaik untuk kondisi saat ini. Ini ada satu. Jadi untuk kegiatan S1 S2 ini bisa ditempuh bahkan sampai 4,5 tahun ya Pak Willy ya. Kalau untuk yang cepat ya. Ya, Pak. Ya, bisa. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan atau langsung join dengan program Master Track dan menambah kode MT di nama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, program Binus Business School dan program adalah satu program yang dasar utama pendidikannya berbasis bisnis Bapak Ibu. Jadi banyak orang mungkin salah mengerti antara manajemen dan bisnis, bedanya apa ya Pak? Kalau manajemen sebetulnya kalau dikembangkan lebih lanjut adalah dasar utama untuk pengembangan bisnis. Nah, di sini kita ingin mengarahkan putra Bapak Ibu untuk belajar juga bagaimana mengelola suatu perusahaan itu untuk meraih pendapatan yang terus berkelanjutan ya Bapak Ibu. Jadi fokusnya tidak hanya mengembangkan sumber daya di internalnya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya perangkat produksi dan sebagainya. Ini tidak hanya itu, tapi juga kita mengembangkan bagaimana sebuah perusahaan bisa mengembangkan income-nya, mendorong profitabilitasnya secara berkelanjutan. Nah, ini adalah fokus dari kegiatan dari Binus Business School Undergraduate Program. Tentu dalam pengembangan ke depan kami terus mengupdate program-program yang ada di kami ya. Nah, program-program yang ada di kami ini memang menjadi sorotan utama, topik-topiknya terutama yang terkait dengan isu sustainability. Kenapa sustainability menjadi isu? Karena dengan pandemi ini seluruh kegiatan bisnis berubah polanya, berubah mekanismenya, berubah
cara operasionalnya. Di samping itu secara bersamaan juga beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi juga merubah tata cara kita melakukan bisnis dan usaha. Nah, itu juga kita akan ajarkan supaya putra-putri Bapak Ibu pada waktu nanti memiliki kemampuan kepada yang untuk bisa dilaksanakan dan bisa dikontribusikan kepada perusahaan atau kepada perusahaan yang sedang dikembangkan ya untuk entrepreneurship misalnya. Hal lain yang juga penting adalah perubahan dari sisi konsumen yang sangat luar biasa berubah terkait dengan adanya pandemi ini ya. Dulu kita sering melaksanakan kegiatan komersial itu melakukan kunjungan misalnya ke mall, ke toko, dan sekarang sudah berubah full hampir sepenuhnya online. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan ini tentu kita akan ajarkan. Memang pandemi mudah-mudahan akan segera berangsur-angsur berubah dan kembali normal. Namun kita melihat bahwa ada porsi dari sebagian dari customer kita sudah sangat terbiasa dan sangat mengapresiasi ya, kegiatan komersial berbasis online. Dan ini akan menjadi salah satu yang akan kami ajarkan juga di program Business School dan program ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami terus akan mengantisipasi perkembangan bisnis ke depan, dan tentu perkembangan bisnis ke depan akan kami upayakan sehingga demikian putra-putri Bapak Ibu akan menjadi seorang yang sangat dicari dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga potensi dari putra-putri Bapak Ibu sebagai seorang business leader atau entrepreneur leader itu muncul ya di sana. Proses pendidikannya kami fokuskan pada beberapa tematik atau unsur kegiatan yang memang saat ini sangat dicari, yaitu manajemen digital transformation, karena banyak perusahaan melakukan perubahan secara proses melalui teknologi digital. Kemudian business analytics, sustainability management, dynamic business entrepreneurship, yang semuanya akan dikembangkan dalam bentuk kompetensi putra-putri Bapak Ibu ya. Kita ini tentunya akan terus mengundang para ahli, terutama profesor yang kebetulan kami saat ini sudah memiliki network yang sangat luas karena kami juga terakreditasi AACSB, sehingga dengan yang ada sekarang mungkin mempermudah kami untuk mengundang partner dari Business School Undergraduate Program yang sama sekolah bisnis di luar negeri untuk hadir ataupun dapat melakukan webinar secara daring Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu ini satu potensi yang besar. Kami ingin putra-putri Bapak Ibu akan berkembang lebih jauh, lebih mantap ya, sehingga nanti lulusnya juga akan menjadi pilihan dari seluruh instansi, baik itu perusahaan ataupun pendidikan tinggi ya, misalnya melanjutkan ke S2. Kami sudah terakreditasi unggul, hanya 3 universitas yang basis sekolahnya bisnis yang sudah terakreditasi unggul Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah BINUS, yang 2 lainnya adalah PTN. Jadi tentu ini sangat membanggakan kami karena proses pencapaian dari unggul ini cukup lama Bapak Ibu ya, terutama karena kami sudah memiliki akreditasi AACSB. Bapak Ibu, akreditasi ini juga ditunjang dengan pencapaian dari universitas yang sudah kita lihat saat ini. Kami masuk di QS Star Ranking yang 5 star, mungkin satu-satunya di Indonesia yang mengambil mendapatkan ya QS rating 5 star ini. Dan kami juga sudah terstandarisasi oleh operasional akademik, servis akademik tentunya dalam hal ini adalah ISO 9001/2015. Jadi standarisasi ini berlaku sama di semua kampus Bapak Ibu, sehingga kualitasnya kami pastikan sama. Bapak Ibu yang saya hormati, AACSB adalah satu akreditasi yang sangat
dibanggakan karena pencapaiannya ini kami BINUS sendiri hampir 9 tahun Bapak Ibu ya untuk bisa mencapai akreditasi ini, terutama karena seluruh pendidiknya harus doktor dan aktif melakukan research. Dan untuk semua kampus program studi yang ada di BINUS Business Management Program sudah terakreditasi ACSP. Hanya 18 sekolah bisnis di Asia Tenggara yang sudah terakreditasi ini dan hanya 5% di seluruh dunia. Akreditasi ini diawali oleh sekolah bisnis terkemuka di dunia, yaitu Harvard Business School, MIT Sloan, Chicago Booth. Nah, semuanya mendorong standarisasi bisnis, sekolah bisnis terbaik untuk bisa menjadi pemimpin ya bisnis baik di negaranya maupun secara internasional. Proses pendidikan ini akan kami tingkatkan terus dari waktu ke waktu karena akreditasi ini secara sistem mendorong kualitas kurikulumnya makin meningkat dari waktu ke waktu terus menerusnya, dan akan dievaluasi setiap semester Bapak Ibu. Kami harus lapor hasilnya itu setiap tahun. Jadi standar pendidikannya tertinggi, kemudian pendidikannya dilakukan oleh doktor dengan mekanisme assurance of, jadi memastikan pendidikannya itu diterima dengan baik oleh putra-putri Bapak Ibu. Dengan demikian akhirnya kami bisa terpilih ya, dapat menjadi pilihan utama oleh industri dan juga universitas terkemuka di dunia jika putra-putri Bapak Ibu ingin melanjutkan ke S2. Baik Bapak Ibu, saya akan coba sampaikan satu persatu program pendidikan yang ada di BINUS Business School. Kami memiliki 7 program. Nanti kami sampaikan ada 7 program. Kemudian kita memiliki 3 streaming, dan kami juga memiliki 2 program khusus. Tadi Master Track dan Fast Track, 2 program double degree ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tunjukkan pertama ini adalah program manajemen. Jadi putra-putri Ibu kalau memang fokus ke strategi anaknya, suka observe, jadi seorang observer. Biasanya observer itu jarang pergi, biasanya sering di rumah aja gitu. Dan tapi dia sangat pandai sekali melihat sesuatu dari beragam sisi ya. Nah itu tipe pemikir ya biasanya. Nah tipe pemikir itu biasanya cukup baik sekali jika diarahkan ke manajemen, karena di sini kami akan mendidik putra-putri Bapak Ibu sebagai seorang leader yang memiliki pandangan strategis, bahkan mungkin cocok untuk directorship ya, untuk arah director. Pendidikan ini ada di kampus Kemang Desain dan Alam Sutra. Program manajemen memiliki kekhasan, ada 3 streaming Bapak Ibu. Nah streaming yang pertama adalah streaming Business Organizational Dynamic. Jadi di streaming ini seorang lulusan akan mampu melakukan penataan, managing gitu kepada timnya, baik secara kecil, kelompok kecil maupun secara perusahaan besar gitu ya, yang memiliki subsidiary yang banyak ya. Kemudian mampu melakukan change management, dan beliau akan kami didik menjadi seorang transformational leader. Nah ini yang mungkin kekhasan yang mungkin tidak banyak program lain di sana, di luar sana yang memberikan pendidikan khas seperti ini. Nah jadi kalau putra-putri Bapak Ibu memang seorang yang sangat eager, selalu menjadi pemimpin di mana-mana, biasanya cocok untuk jadi seorang director ya atau manajer Anda ke depannya. Nah silakan untuk memilih program ini, streaming ini ya. Kemudian di program manajemen dengan streaming bisnis. Nah program ini memang ingin mendidik putra-putri Bapak Ibu di area e-business, smart enterprise, digital business analysis. Dan ini memang sekarang sangat dicari skill ini. Dan untuk itu silakan untuk memilih streaming e-business Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk program manajemen, streaming berikutnya adalah streaming business development and transformation. Nah banyak putra-putri kita itu aktif dan kreatif ya. Nah pendidikan ini khusus untuk mengembangkan intrapreneurship ya. Intrapreneurship itu pengembangan produk-produk atau bisnis baru di dalam suatu perusahaan. Nah ini kalau putra-putri Bapak Ibu memang senang sekali
berkolaborasi, mengembangkan hal-hal baru. Nah, itu cocok Bapak Ibu ya. Dan ini khusus difokuskan pada ITRA di dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya program yang kedua tadi adalah program manajemen, sekarang program global business marketing. Nah, program global business marketing adalah program yang khusus mengembangkan kompetensi di area global business dan memiliki perspektif marketing ya. Jadi sekarang memang banyak sekali bisnis itu sudah go global gitu ya. Nah, tapi khusus untuk yang program ini kita akan fokuskan ke area marketing karena banyak sekali startup di dunia itu mereka jago membuat produk tapi nggak jago jualan, nggak jago untuk mengembangkan bisnis ini sampai ke luar negeri. Nah, ini adalah program yang memang mengembangkan global bisnis berbasis marketing, melakukan profiling kepada customer dan analitik bisnis ya Bapak Ibu. Ini ada di kampus Kemanggisan dan Alam Sutra ya. Tadi program manajemen juga di kampus Kemanggisan dan Alam Sutra, ada dua Bapak Ibu. Bisa dipilih dua kampus. Baik Bapak Ibu, selanjutnya program yang ketiga adalah program business management yang memang mengembangkan suatu skill dan kompetensi mirip dengan pengembangan Singapura ya. Kalau Bapak Ibu melihat Singapura itu tidak memiliki resources, tidak memiliki sumber daya infrastruktur yang besar, tapi GDP-nya 3-4 kali lipat dari Indonesia. Itu karena apa? Karena mereka mengembangkan bisnis service yang high end ya, dengan kualitas yang sangat baik. Ini ada di kampus Bekasi. Di samping bisnis service, mereka juga mengembangkan supply chain management, logistik dan retail management. Nggak banyak putra-putri kita mengenal ya tentang logistik. Karena logistik itu sebetulnya nggak banyak dikenalkan juga ya, mungkin ya di rumah kita mungkin ya sebelumnya. Nah, logistik ini justru sangat dicari oleh banyak perusahaan dan cukup menjanjikan ya Bapak Ibu. Jadi silakan kalau ingin mengembangkan putra-putrinya di area ini, ada di kampus Bekasi. Selanjutnya kita juga melihat banyak putra-putri kita itu mandiri ya. Nah, kemandirian itu sangat kuat ya Bapak Ibu di generasi saat ini. Nah, kami menyiapkan satu program namanya Business Creation yang ingin mendorong putra-putri Bapak Ibu untuk bisa mandiri, mengembangkan startup, dan program ini ada di kampus Alam Sutra. Program ini cepat sekali penuh Bapak Ibu, jadi silakan mumpung masih ada kesempatan ya. Namun program-program lain tidak berarti tidak mengajarkan entrepreneur. Jadi semua program di Business Management Program semua mengajarkan entrepreneur. Namun yang khusus bidang ini akan mendorong sampai menjadi company-nya ya, menjadi perusahaannya gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, program yang kelima adalah International Business Management. Satu program yang memang mendorong putra-putri Bapak Ibu untuk bisa lulusnya nanti bekerja di multinational company ya. Jadi satu perusahaan memiliki cabang di negara-negara lain atau perusahaan di luar negeri yang memiliki cabang di Indonesia. Nah, itu menjadi sasaran ya bagi lulusan program ini untuk bisa berkontribusi di area itu. Nah, program ini ada di kampus Alam Sutra dan mereka memiliki dua jalur, ada jalur reguler dan ada juga jalur global class. Jadi khusus kelas yang mengajarkan pendidikan dalam bahasa Inggris. Nah, program ini nanti silakan Bapak Ibu menanyakan karena program ini program khusus dan basisnya adalah invitation, undangan Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau Bapak Ibu menginginkan program ini untuk join di IBM ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini saya walaupun tidak bergabung dengan kita hari ini, kami memiliki program Creative Partnership Bandung yang mirip dengan Business Creation untuk mengembangkan startup ya. Kemudian kami juga memiliki program Entrepreneurship Business Creation yang ada di Malang, juga pengembangan startup juga. Bapak Ibu, di samping program-program reguler, kami tadi menyampaikan ada program khusus yang memang difokuskan untuk pengembangan master track dan fast track ya. Mungkin saya akan undang dulu Bapak Willy PhD untuk menyampaikan program ini, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hadi izin untuk share screen.
semoga sudah muncul ya Pak Hadi ya. Sudah muncul Pak. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan adik semuanya. Jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai program Master Track Management. Dan memang ini untuk Master Track ini Bapak Ibu, ini memang khusus untuk hanya jurusan manajemen. Ya, jadi untuk manajemen Master Track ini merupakan program kombinasi ya gabungan S1 dan S2 untuk studinya, di mana dapat ditempuh dalam waktu 10 semester atau 5 tahun. Ya. Memang kalau misalnya ditanya apakah sudah cepat, ya bisa. Ya, mungkin nanti tugas akhirnya atau tesisnya bisa dipindahkan ke semester 9. Jadi digabung dengan mata kuliah yang ada di semester 9, mungkin sedikit lebih berat ya, tapi itu dimungkinkan Bapak Ibu ya. Jadi secara waktu bisa selesai secara 9 semester, jadi paling cepat, atau normalnya 10 semester atau 5 tahun. Nah, kemudian nanti perkuliahannya seperti apa? Semester 1 sampai 5 itu akan belajar di kelasnya S1 atau kuliah di mata kuliah S1. Kemudian semester 6 itu ada program enrichment ya yang seperti magang ataupun pengabdian masyarakat atau yang lainnya. Nah, nanti di semester 7 dan seterusnya sampai 10 itu akan masuk ke kuliah di S2 atau mata kuliah S2. Nanti ketika lulus akan mendapatkan 2 gelar, S1-nya yaitu sarjana ekonomi dan S2-nya yaitu magister manajemen atau MM. Nah, kemudian bagaimana misalnya kalau saya lain jurusannya, bukan manajemen, ya bisa saya ke S2 langsung. Nah, di sini kami menawarkan ada programnya Fast Track program yang sempat dijelaskan oleh Pak Hadi sebelumnya sekilas gitu ya. Nah, namun memang Fast Track ini dia memilihnya nanti di tengah-tengah ya. Ketika mahasiswa semester 4 dan 5 akan ditawarkan ya, kira-kira nanti enrichment-nya mau ambil apa. Nah, di situ nanti ada satu pilihan selain magang, selain riset maupun yang lainnya, ada pilihan namanya Fast Track atau Further Study, di mana mahasiswa bisa memilih untuk melanjutkan studinya ke jenjang S2 sekaligus. Ya, itu namanya Fast Track. Namun ada requirement-nya lebih strict lagi. Kenapa? Karena inilah bergabung di tengah-tengah ya. Jadi ada minimal IPK 3,25. Dan ini berlaku untuk jurusan manajemen, IBM atau International Business Management, lalu ada Global Business Management, dan juga Business Management yang ada di kampus lokasi. Lokasi kuliahnya nanti kalau untuk Fast Track bisa memilih Senayan maupun Alam Sutra. Namun kalau yang Master Track yang hanya manajemen ini ya, ini cuma satu kampus yaitu di Alam Sutra. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti detailnya mungkin bisa tanya saya di breakout room ya Bapak Ibu ya. Silakan. Terima kasih Pak Hadi. Sekian dari saya sedikit penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Willy atas penyampaiannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin melihat lebih jauh potensinya, karena ini karena sudah selesai dalam waktu 4,5 tahun Bapak Ibu. Jadi 4 tahun tambah setengah tahun lagi selesai gitu, dapat S1 dan S2. Baik, silakan untuk menambah kode MT di nama Bapak Ibu dengan melakukan rename ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya teruskan Bapak Ibu yang saya hormati. Kurikulum yang diajarkan untuk Business School Undergraduate Program ke depan adalah yang Bapak Ibu bisa lihat di kantor. Kami memiliki yang disebut mata kuliah inti program. Mata kuliah program adalah mata kuliah yang memang khusus untuk program manajemen Bapak Ibu ya. Program manajemen. Jadi sama kita di 7 program ini, yang 5 program itu program studi manajemen, yang 2 program studi entrepreneurship. Jadi khusus untuk program studi manajemen mata kuliah intinya sama Bapak Ibu. Namun yang membedakan adalah program kekhususan, misalnya IBM memiliki kekhususan di manajemen, GBM di business marketing dan seterusnya. Nah, mata kuliah di samping mata kuliah yang program, kami juga memiliki free elective, kemudian sertifikasi dan program 211 ya. Nah, yang menarik untuk putra putri Bapak Ibu akan diberikan keleluasaan
di BINUS Business Management Program untuk memilih lebih dari 45 program studi dan 100 mata kuliah pilihan di BINUS. Jadi misalnya saya sudah mengambil BM, saya kepengen mengambil mata kuliah basisnya bersama daring itu bisa, mengambil mata kuliah desain komunikasi visual bisa. Jadi keleluasan ini diberikan secara luas sekali oleh BINUS Business School untuk putra-putri Bapak Ibu. Jadi persilahkan gitu untuk memilih. Dan ini tentu akan menjadi kombinasi pengetahuan yang sangat luar biasa dan sesuai dengan kebutuhan putra-putri Bapak Ibu. Nah, itu ada keinginan dari putra Bapak Ibu untuk pergi ke kampus yang lain ya. Jadi misalnya banyak yang ingin mengetahui lebih jauh creative entrepreneurship yang ada di Bandung atau enterprise business creation yang ada di Malang. Jadi bisa Bapak Ibu untuk mendalami market di Malang, mendalami market Bandung dan sebagainya. Jadi ini salah satu juga pilihan. Dan di setiap kampus juga boleh memilih program-program yang ada di sana juga ya. Silakan. Dan karena BINUS Business School kebetulan sudah mengadopsi ISO 91-2012, maka standar pendidikannya juga sama. Jadi ini akan memberikan kualifikasi yang sangat berbeda dibanding kampus-kampus kami. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Willy, kita memiliki further study untuk program enrichment. Kita ada 7 program enrichment, yaitu internship atau magang, mengembangkan entrepreneur. Jadi Bapak Ibu kalau masuk di GBM bisa ya mengembangkan dalam bentuk entrepreneur atau startup ya, bisa itu. Jadi mengambil enrichment program ini dalam bentuk startup ya. Kemudian study abroad atau sekolah di mengikuti student exchange di kampus lain, mengembangkan community development, melakukan research, tadi further study untuk S1 S2 ya langsung Bapak Ibu, dan mikro kredensial yaitu pengembangan sertifikasi yang bersama-sama dengan industri Bapak Ibu. Nah ini juga pilihan-pilihan ini begitu luasnya sekarang ya di zaman saat ini, memberikan keleluasan kebebasan kepada putra-putri Bapak Ibu, sehingga nantinya tesisnya akan sesuai dengan program yang sudah diambil ya Bapak Ibu. Berikutnya tentu kita ingin pengembangan pendidikan ini tidak hanya berhenti misalnya hanya di manajemen aja. Saya ingin bergabung dengan ingin mengambil juga information system. Kita ada ya, kita ada double degree manajemen information system, dan yang terbaru adalah digital business innovation. Ini gabungan antara entrepreneurship yang ada di Bandung dan Malang dan information system yang ada di Jakarta. Jadi mereka akan melakukan pendidikan 211, sebagian akan dilaksanakan di Bandung Malang, lalu kemudian fokus pendidikan S1-nya ada di Jakarta. Jadi ini satu potensi multi kampus, pendidikan multi kampus di BINUS Business School Bapak Ibu. Jadi silakan ini ada pilihan. Nah kita tentu ingin putra-putri kita belajar di lingkungan yang sangat menyenangkan ya. Kita sudah berharap mudah-mudahan PPKM-nya akan segera dicabut, misalnya sekarang masih level 1 ya. Kalau nanti levelnya sudah dicabut itu akan senang sekali kita, karena kita memiliki fasilitas indoor dan outdoor yang luas dan rapi, disusun rapi, dan memang sangat mendukung kegiatan pendidikan sosialisasi juga ya, karena penting sosialisasi itu antar teman ya, mereka bersosialisasi, berempati dengan teman-teman yang lain. Di samping itu kami memiliki kreatif kelas, di mana di kreatif kelas ini putra-putri Bapak Ibu bisa secara mandiri, secara independen gitu menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi tentu sangat senang sekali kalau kita ketemu dan saling adu argumentasi ya. Di samping mengembangkan pribadi masing-masing, ini akan sangat menguntungkan sekali. Kemudian pada saat ini pendidikan yang ada di BINUS, kami melakukan hybrid learning saat ini. Mudah-mudahan di tahun depan, di mana putra-putri Bapak Ibu sudah masuk, sudah nggak ada lagi ya, jadi sudah bisa full di kampus, tentu dengan protokol kesehatan.
Namun ini adalah kondisi saat ini di mana kondisi pembelajaran hari ini kami melakukan hybrid dengan sebagian ada di online, sebagian ada di kampus. Jadi bagi putra putrinya yang memang sudah kuliah di BINUS pasti mengalami kegiatan ini. Dan kami sudah menyiapkan persiapan-persiapan yang cukup panjang Bapak Ibu ya, sehingga pendidikan itu diharapkan aman dan protokol kesehatan ini kami jaga dengan sangat ketat ya Bapak Ibu, baik di kelas maupun di laboratorium ya. Dan sebelum masuk masing-masing mahasiswa tidak boleh saling bertemu, jadi mereka akan standby dulu di bawah, baru kemudian setelah yang kelasnya sudah usai boleh turun dan kelas yang mahasiswa berikutnya boleh naik, jadi bergantian. Jadi kita atur sedemikian rupa tidak saling ketemu ya, gitu. Jadi tidak terjadi pertemuan massa yang cukup besar. Di kampus ditata sedemikian rupa agar jalur dan alokasi itu sedemikian rupa tetap baik ya. Baik Bapak Ibu, pendidikan yang begitu panjang tentu diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang sangat baik. Ini adalah Andre Uang, BINUS 2016 sudah mencapai posisi senior consultant di IWA ya. Jadi prestasi-prestasi anak-anak kita ini tentu sangat menggembirakan ya. Ini lulusan terbaik dari GBM, sudah jadi lupa, ada yang sudah jadi manajer ya di Danone. Kemudian ada yang sudah menjadi Chief Business Officer di Chief Commerce ini di Vietnam ya, bahkan di multinational company ya Bapak Ibu ya. Tentu sangat menggembirakan. Ada juga yang mengembangkan profesinya di Google di Malaysia, lalu mengembangkan bisnis sendiri secara entrepreneurship gitu. Jadi tentu kondisi-kondisi ini sangat membanggakan kami sebagai pendidik, juga tentu mengembangkan orang tua ya, juga putra-putri sendiri. Nah kami sendiri memiliki 105.000 alumni, sehingga mereka tersebar di hampir puluhan ribu ya, dari partner bisnis BINUS internship program yang mereka bisa hadir dan siap menerima putra putri atau putra bapak ibu atau adik-adik kelasnya ya. Jadi mereka siap, yuk join sama kita, kerja sama kita gitu. Nah ini tentu senang sekali ya. Jadi akhirnya nggak ada kekhawatiran karena lulusan kami udah hampir begitu banyak, 105.000-an ya. Kami sudah berkembang berdiri sejak 34 tahun yang lalu, dan ini tentu akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Juga bisnis partner kami ya. Baik, saya kira mungkin itu lebih jauh Bapak Ibu akan mendapatkan masukan di waktu diskusi dengan jurusan atau program ya. Silakan Bapak Ibu yang tadi ingin mengembangkan diri di program Master atau Fastek, Bapak Ibu bisa langsung join dengan Pak Willy Gunadi. Saya kira mungkin Pak Ronaldo atau Bu Sida saya kembalikan ke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hardianto atas informasinya. Nah, setelah dari sini Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk ke break room ya Bapak Ibu. Nanti di dalam room tersebut sudah ada masing-masing perwakilan dari program studi, yaitu dengan dosen dan kajurnya dari program studi tersebut. Misalnya nanti mau bertanya tentang lebih detail, lebih jauh tentang program studinya, bisa langsung ditanyakan di program studi, dalam break room tersebut ya. Untuk Bapak Ibu sekali lagi yang aku mengingatkan, bisa dibantu yang belum meriam namanya bisa di-rename sesuai dengan format yang sudah diinfokan di chat box. Buat tadi nanti yang masih mau bertanya tentang master track, bisa langsung ditambahkan saja formatnya _MT. Baik, ini langsung di break room ya Bapak Ibu sekalian. Notification-nya nanti akan keluar, tinggal Bapak Ibu sekalian klik join saja. Oke, akan dibuka. Break room-nya sudah dibuka Bapak Ibu, silahkan bisa langsung klik join saja.
Silakan Bu share, feel free ya Bu ya. Ya, selamat pagi Pak Ono, thank you. Saya siapkan dulu screen-nya. Ya, Pak Arvendo. Dr. Arvendo, terima kasih Pak. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Pak Ono, nanti saya menyampaikan atau Bapak? Ibu silakan Bu. Oh iya, Ya. izin ya Pak. Ya, izin silakan Bu. Mungkin sebentar lagi saya lihat Ibu. Silakan Ibu. Oke, iya. Ini ada berapa ya? Mungkin kita tunggu sebentar ya. Masih 17 partisipan. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, Pak Ono, Pak Arvendo ya. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi untuk rekan-rekan yang lain untuk join, karena di list kami ada sekitar 48 yang memilih IBM. Jadi nanti saya akan memulai berbarengan. Mungkin kita langsung mulai aja deh ya. Nanti kalau misalnya yang terlambat untuk join bisa ditanyakan kembali. Baik, welcome to IBM, teman-teman semua, Bapak Ibu, International Business Management Program. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hardi di awal tadi, kampus kita ada di main kampus Alam Sudra. Ini sekilas saya gambarkan di sini. Kita untuk Binus Business School ada di kampus Anggrek, kampus DWC, kampus Syahdan, kampus Kijang, kampus Alam Sudra untuk yang IBM, kampus Bekasi, Malang, dan kampus Bandung. Seperti informasi tadi juga dari beliau, dari Pak Hardi, nanti akan ada di kampus Semarang. Semoga tahun depan sudah beroperasi. Semoga jurusan yang dipilih tepat ya, teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi saya akan coba jelaskan sekilas. Kira-kira what is your future career gitu. Apa sih itu International Business Management? Kalau Bapak Ibu teman-teman search ya, boleh lihat tidak di semua kampus, terutama yang lokal di Indonesia itu ada program International Business Management ini. Jadi menurut saya Binus ini luar biasa, berani ya untuk memulai di program S1 dan untuk teman-teman you are very lucky to have this subject gitu ya, International Business Management. Karena seperti yang kita tahu kondisi sekarang backgroundnya semua sudah multinational company ya. Jadi teman-teman nanti akan dibekali ilmu untuk bisa berkompetisi dengan environment bisnis internasional, dengan multinational company with different culture, different background ya, semuanya juga. Jadi dengan beberapa negara dari praktisi-praktisi di luar, jadi ready untuk karirnya. Seperti digambarkan juga, jadi nanti teman-teman bisa putra-putri Bapak Ibu bisa punya karir yang international career, di mana
banyak bertemu dengan budaya yang berbeda-beda, dengan bahasa juga yang berbeda ya. Dengan IBM ini kita akan membekali teman-teman untuk ilmu agar bisa bersaing secara global. Atau mungkin teman-teman yang suka traveling, ini juga pilihan yang tepat dalam artian teman-teman akan travel, berkeliling dengan melakukan bisnis. Jadi sambil bukan hanya bekerja ya, bukan hanya bisnis atau bekerja di luar, tapi sekalian juga bisa ketemu dengan berbagai macam seperti tadi saya sampaikan, berbagai macam budaya dan environment yang berbeda. Gitu. Atau mungkin teman-teman yang suka bernegosiasi atau memang interest in marketing ya, discussion, atau misalnya seperti kayak ya negosiasi dengan bukan hanya internal ya, eksternal seperti itu, ini juga bisa menjadi feature teman-teman. Dan kita tahu juga global sekarang juga sudah global marketplace ya. Sekarang ini semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Jadi banyak di lokal juga kita dapat mendapatkan brand dan produk-produk dari luar, begitu juga sebaliknya. Produk kita juga yang produk lokal sudah ada di mana-mana. Nah ini pun nanti akan tercipta peluang kerja, di mana ini contoh saja yang di sebelah kiri ini kawasan industri Karawang, yang di kanan itu Jababeka Industrial Estate. Jadi dengan kondisi seperti ini memerlukan banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang yang pekerja yang memang ready untuk international business. Baik itu di HR, marketing, production, atau strategi, bisnis strateginya. Nah, ini semua nanti putra-putri Bapak Ibu, teman-teman akan dibekali di jurusan kami, International Business Management. So, you are ready to go with all the environment ya, dengan kondisi-kondisi international business ke depannya. Karena ini pasti kan di beberapa multinational company yang melakukan produksi offshoring di Indonesia seperti ini, mereka membutuhkan orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya, di bisnis untuk being global. Jadi pilihannya sudah tepat. Ini juga yang sudah disampaikan tadi di awal oleh Pak Hardi. BINUS sendiri, BINUS University itu sudah di 5 star ya, QS ranking. Dan untuk di Indonesianya top 8 for Indonesian University. Jadi tidak diragukan lagi. Untuk akreditasi internasional BINUS Business School juga AACSB, kita juga sudah mendapatkannya. Tadi Pak Hardi juga sudah menyampaikan, memang luar biasa, tidak mudah ya, 9 tahun kita mempersiapkannya, di mana secara step by step dan point by point itu harus dipenuhi, terutama untuk research dan faculty membernya sendiri, para dosennya. Jadi dengan adanya School of Business di BINUS ini sudah terakreditasi, maka semua kurikulum dan sebagainya itu sudah sama, setara dengan yang di luar ya. Jadi standarnya memang sudah standar internasional. Maka teman-teman, putra-putri Bapak Ibu bisa kita ada program untuk yang misalnya study abroad, dan itu juga sudah setara, tinggal ditarik
penilaiannya tanpa harus mengulang. Ini kampus kami untuk IBM, International Business Management, di main kampus Alam Sutra. Nyaman sekali, banyak open space-nya, jadi banyak tempat tadi juga sudah diperlihatkan ya. Di sebelah kanan ini ada library, kantin, dan juga ada beberapa, sebelumnya ada Starbucks dan tenan lain, tapi sekarang sedang tutup, close ya, karena hampir 2 tahun pandemik tidak ada banyak kegiatan di kampus. Di kiri gambar ini lobby dan ada marketing office di situ. Jadi nanti semoga tahun depan teman-teman Bapak Ibu bisa berkunjung ke kampus ya, feel free. Jadi bisa explore sendiri. Kita juga ada lab di beberapa lantai. Ini ada 21 lantai. Jadi sangat nyaman. Ini struktur organisasi kami di International Business Management dengan Head of Program Bapak Ono Supriyadi PhD, tadi juga sudah disampaikan. Deputi kami ada 2, Deputi untuk Regular Class Pak Doni Saputra dan Deputi untuk Global Class. Jadi kita ada kelas khusus yang memang all delivered in English, dan some of the faculty members, beberapa lecture-nya itu memang expatriate dari luar. Nah, untuk Deputi Global Class sendiri dihandle oleh Michael Arantuori, kebetulan beliau dari US. Di sini juga ada SCC, Subject Content Coordinator Pak Ronald, dan EPC untuk yang enrichment program dengan Pak Rianto, saya sendiri sebagai lecture specialist S2, dan nanti kita sudah ada tambahan support ya di tim kami dengan Pak Arvendo sebagai LSA 3. Beliau juga hadir bersama kita di sini ya. Semoga research kami nanti dan pengembangan materinya akan jauh lebih baik lagi dengan adanya Pak Arvendo di tim kami. Mohon maaf belum ditambahkan ya Pak. Bu. Ini gambaran saja alumni-alumni dari IBM yang sangat luar biasa ya. Dari angkatan pertama saja sudah banyak yang berhasil, karena nanti saya akan cerita sedikit. Semua itu bermula dari kelas, jadi memang kita sudah mendampingi dari mulai tahun kedua, sehingga at the end, bahkan kita mengharapkan sebelum lulus, teman-teman ini bisa you get something, you have something gitu. Jadinya nggak kayak kehilangan arah, nggak kebingungan, aduh mau ngapain gitu ya. Maksudnya nanti lulus harus kemana-kemana, enggak. Syukurnya seperti enrichment program kita juga 2 dari 3 lulusan itu sudah dipastikan mendapatkan pekerjaan atau memiliki bisnis mereka sendiri. Nah, ini untuk yang Nabila sekarang sudah di Unilever ya, sudah dari sejak lulus. Sheila Akiko juga di Google, Binus-Yan 2014. Marisa di OVO, Maulana juga sudah melanglang buana ya, terakhir di Oracle, dan Edward berawal dengan Chief Business Officer di Vietnam, sekarang sudah memiliki perusahaan sendiri, founder Judicious, jadi dia sudah ada perusahaan sendiri dan online. Untuk beberapa seperti Marisa dan Nabila, Maulana ini berawal dari enrichment program. Untuk yang Edward dan Sheila juga dari enrichment program. Edward ini bermula dari project di kelas. Jadi memang kita encourage, kita dukung, ayo kalau memang yang ada passion untuk menjadi businessman, walaupun bukan di business creation ya, karena itu memang spesifik hanya untuk create business, tapi di sini juga ada kesempatan untuk teman-teman menjadi entrepreneur. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya.
Nah, ini juga angkatan yang terbaru ya, yang baru lulus, Debianka 2021 sudah. Ini juga Debi juga berawal dari enrichment internship, jadi baru 1 semester berjalan sudah diminta untuk lanjut. Katarina juga sama, Katarina ini dari Global Class, akhirnya sekarang sudah memegang sales manager untuk Central Sumatera. Begitu juga dengan Clara, ini juga banyak melakukan aktivitas selama perkuliahan dan akhirnya sekarang sudah menjadi digital marketing strategy di rupa-rupa.com. Ini juga beberapa seperti Anwar Ibrahim, Rindang, Said, dan Muhammad Liko ini mereka memulai dari project di kelas di semester 4. Jadi biasa saya di kelas memulai dengan grup project gitu ya, untuk create bisnis mulai dari proposal. Jadi nanti balik lagi ke putra-putri Bapak Ibu, ke teman-teman mau dilanjutkan atau tidak. Nah, seperti Rindang ini berawalnya tadinya import dari Korea, akhirnya sekarang Rindang create sendiri dan sudah memiliki beberapa outlet untuk beauty centernya, dan akhirnya mengajak rekan-rekan binusiannya baik yang seangkatan dan yang junior untuk join bareng. Ada beberapa juga yang seperti itu. Jadi kita saling sesama alumni dan juga bahkan sesama binusian yang belum lulus pun kita saling support. Luar biasa. Ini another opportunity untuk IBM graduate ya. Jadi bisa sebagai international finance controller atau misalnya konsultan ekspor, karena kita juga ada spesial program untuk ekspor import sendiri dan bekerja sama dengan Kemendak, Kementerian Perdagangan langsung, dan itu eksklusif hanya di IBM. Kemudian juga bisa menjadi management analyst atau international economist ya, multinational manager of course, dan beberapa lagi. Jadi balik ke passion dan minatnya teman-teman. Ini sekilas tentang program value proposition-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kurikulum ekspor import PPI standar ya, program with PPI. Jadi sebelum pandemi ini biasanya setiap tahun kita selalu diberikan kesempatan, diberikan slot sekitar 3 kelas, di mana satu kelasnya itu sekitar 15 peserta. Jadi kita tidak bisa membawa semua student ya, semua mahasiswa IBM untuk program ini, karena ini sebenarnya program yang disiapkan pemerintah untuk para UKM, para eksportir, importir. Jadi diadakan pelatihan. Namun karena kurikulum IBM itu sama dan memang spesifik, dan bukan spesifik, fokus di ekspor import, di mana mungkin di beberapa universitas lain tidak memiliki kurikulum ekspor import ini, walaupun jurusannya International Business Management ya. Maka kita sangat beruntung sekali IBM Binus mendapatkan kerjasama dengan Kemendak. Namun karena slotnya terbatas, maka biasanya kita ada interview untuk memilih 45 setiap tahunnya. Sini juga ada managerial and leadership skill, and then project-based learning, and then international experience exposure. Ini juga dapat given Dikti Grant ya. Dan seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi,
sekitar 60% lecture kami di BM itu mostly praktisi. Selain itu juga nanti saya akan jelaskan ada beberapa program, ada dosen tamu dan juga sharing session dari beberapa profesor dari luar itu. Jadi kita membekali kurikulum materi itu bukan secara sehingga nanti diharapkan putra-putri Bapak Ibu teman-teman mahasiswa ini bisa lebih jelas di lapangan itu kondisinya seperti apa, jadi langsung sharing dari praktisinya. Dan 40% academician with focus research, ya, jadi memang kita fokus untuk penelitian juga di international business, and 40 lecture has export-import certification. Ini juga untuk cover beberapa materi inti, mata kuliah inti kita. Sekilas ini struktur kurikulum program IBM, ya. Teman-teman mahasiswa untuk kelulusan GPA kalian minimum 2, tapi ya so far aman lah ya. Overall baik semua, sekitar 3. Dan SKS-nya harus full 146 SKS untuk kelulusan, dan ada SAT point 120 SAT dan community service 30 jam. Dan teman-teman harus memiliki beberapa sertifikasi. Nanti kita akan bisa jelaskan. Ini gambaran saja di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4-nya, dan seterusnya. Untuk yang mata kuliah yang berwarna merah, ini mata kuliah inti kita di IBM. Jadi teman-teman memulai dengan mata kuliah Introduction International Business di semester 2, kemudian diikuti lebih fokus lagi spesifik International Trade di semester 3, dan kemudian baru lebih fokus lagi ke beberapa mata kuliah yang seperti global supply chains, export import cost. Jadi bagaimana sih menentukan biaya dan harga untuk produk ekspor kita, import kita, seperti itu. Nah, terus kemudian market entry strategy, bagaimana cara kita menembus pasar internasional, seperti itu. Ya. Ini sekilas, saya skip. Selain itu juga, selain program di BINUS yang jadi teman-teman itu bisa ada program 2+1, selain 3+1 yang ada ya, jadi kan 3 tahun kuliah, 1 tahun itu enrichment, di mana bisa abroad dan juga magang dan lain sebagainya. BINUS juga untuk BINUS Business School, putra-putri Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa bisa merasakan kuliah di kampus, bukan hanya di Alam Sutra. Jadi seperti semester sebelumnya, saya pernah di kelas saya juga ada mahasiswa dari Malang. Jadi mereka dari Business Creation ingin merasakan bagaimana sih, pengen tahu gitu loh, beberapa mata kuliah yang ada di IBM, jadi mereka bisa mengambil. Waktu itu mereka memilih mata kuliah, kalau nggak salah, ekspor import dokumen. Jadi mereka bisa belajar. Yang sekarang juga seperti itu, dari Bandung, mahasiswa dari Bandung, mengambil mata kuliah kita di IBM. Jadi teman-teman bisa merasakan, sebenarnya sih, kalau nggak pandemi seperti ini, jadi benar-benar kuliahnya tuh di kampus. Jadi yang dari Malang itu kuliah di Alam Sutra, dan sebaliknya yang dari Bandung juga kuliah di Alam Sutra. Namun karena pandemi seperti ini, jadi hanya online saja. Ya. Selain ini contohnya yang tadi pre-elektifnya, jadi teman-teman bisa memilih beberapa mata kuliah. Ini sertifikasinya yang tadi saya katakan, certification juga ada credit earning dan non-credit earning. Jadi ini yang tadi saya sedikit sampaikan, asisten pelaksana ekspor from lembaga sertifikasi
Saya skip dulu ya, nanti saya akan bahas. Teaching learning strategi di International Business Management di jurusan kita ini multi channel learning, di mana kita ada face to face, jadi ada perkuliahan di kelas, ada juga yang online. Jadi walaupun tidak pandemik seperti sekarang, kita juga ada online learning, di mana dari satu semester tergantung SKS-nya ya, 3 pertemuan itu kita lakukan secara online. Jadi mahasiswa tidak perlu hadir ke kampus, dan begitu juga pengajarnya ya, dosennya hanya melakukan kegiatannya, sharing knowledge-nya itu melalui online. Nah, terus kita juga ada guest lecture selalu ya di setiap semester di beberapa mata kuliah, terutama mata kuliah inti sesuai topik. Jadi misalkan sedang membahas tentang logistik, jadi kebetulan ini tugas khusus saya untuk mencari dosen tamu dan partner di luar industri. Nah, biasa saya mencarikan partnernya itu sesuai dengan topik. Let's say misalnya topik mata kuliah minggu ini membahas tentang logistik, jadi saya mendatangkan partner dari Asosiasi Logistik Indonesia atau dari logistik company untuk sharing. Nah, untuk guest lecture ini juga biasanya hadir ke kelas, namun sementara ini kita melakukannya secara online, ya. Nah, terus kemudian ada industry visit, jadi teman-teman juga bisa melihat langsung proses produksinya seperti apa, kondisi industri pabriknya, bukan hanya pabrik ya, terkadang kita juga ada kunjungan ke bea cukai, ke port, tapi namun ya tidak bisa dalam jumlah banyak ya, paling maksimum 2 bis, jadi nanti akan rolling gitu, jadi diatur sehingga terbuka gitu ya, bukan hanya teori. Jadi kita ada industri visit dan juga international seminar, of course ya, ini banyak sekali dari praktisi dan juga dari profesor-profesor dari luar negeri, dan study excursion. Ini contoh-contohnya. Kita juga ada short course, jadi hanya let's say 1 minggu atau 4-5 hari. Jadi kita berkunjung ke university di luar yang memiliki jurusan yang sama seperti di Bangkok ini ya. Mostly sih di Eropa, di Rotterdam, yang banyak business school-nya yang kita sering berkolaborasi. Nah, jadinya teman-teman bisa merasakan, walaupun mungkin belum siap untuk sekolah kuliah di luar, tapi pengen tahu rasanya ya. Jadi ini bisa mengikuti study tour ini, study program yang hanya 1 minggu ya. Jadi itu juga advantage-nya banyak sekali. Nah, ini juga gambar yang pada saat kunjungan ke bea cukai dan juga ke port langsung ya. Ini tidak mudah karena ini harusnya nggak boleh sembarangan masuk ke sini, apalagi sampai ke port, ke pinggir kapal. Tapi we are very lucky, kita ini biasa dikawal ya, karena kita juga again yang tadi kerjasama dengan Kemendak, maka kita diberi izin, bahkan boleh turun langsung lihat kondisinya. Ini setiap tahun biasanya ada, namun selama pandemik diadakan dulu. Ini juga di Schenker ya, Nestle, JCT. Jadi teman-teman juga bisa lihat, oh produksinya seperti ini, di Mayora, orang tua seperti itu ya. Jadi sebelum bekerja, sebelum magang, sebelum intern, jadi bisa lebih ada gambaran, oh nanti kondisi pekerjaannya seperti apa. Ini sekilas untuk yang triple star, jadi ada di Telin, di Schenker yang tadi ya, di Garuda, banyak sekali partner kami. Ini study abroad track, jadi teman-teman juga bisa
merasakan perkuliahan di luar selama 1 atau bahkan 2 semester, ya, selama dapat izin dari orang tua dan memang sudah siap, jadi nanti akan ada tes dari universitinya langsung dan juga dari BINUS untuk terutama untuk bahasa ya, untuk language-nya. Jadi ada skor minimumnya untuk IELTS atau TOEFL-nya sendiri. Belakangan sih banyak yang lebih sukanya ke Korea sama ke Jepang. Nggak tahu ya kenapa nih teman-teman. Jadi kita mostly ada di Eropa. Ini yang tadi saya sampaikan juga, guest lecture, di mana praktisi dan juga profesor dari luar hadir ke kelas. Jadi langsung ini face to face kita hadirkan ya. Ada yang dari Citara, ini contoh saja, RMIT, Korea, Daegu, Rotterdam. Nah, ini another achievement. Jadi, saya bisa pastikan putra-putri Bapak Ibu, teman-teman semua bisa berkuliah di BINUS gratis sampai selesai. Gimana caranya? Tadi kan kalau dari program marketing ada, let's say misalnya, kita banyak sekali program beasiswa. Jadi nanti bisa ditanyakan marketing ya. Salah satunya dengan student achievement ini. Jadi teman-teman yang berkarya di luar kampus maupun di dalam kampus, silakan dilaporkan. Ini bisa ada bisa diperhitungkan, bisa ada poinnya untuk mendapatkan beasiswa. Ada beberapa mahasiswa saya, ada yang sudah lulus dan yang sekarang masih kuliah juga. Mereka berprestasi di bidang olahraga dan sampai lulus tidak membayar sepeser pun untuk perkuliahannya. Jadi silakan ya untuk explore. Ada juga nanti seperti ini HSBC competition. Jadi teman-teman, putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti kompetisi, di mana kompetisinya ini juga nanti untuk pendaftarannya kita teman-teman bisa reimburse. Jadi kita bisa menggantikan biaya pendaftarannya dan hasil dari lombanya ini full 100% untuk teman-teman. Kita hanya mendampingi. Nah, selain itu juga nanti akan ada dapat poin. Jadi bukan hanya poin dari IPK ya, dari misalnya nilai di kelas, tapi dari nilai yang di luar kelas, kegiatan-kegiatan yang di luar. Jadi kita mengharapkan teman-teman bukan hanya belajar aja, tapi memiliki kegiatan lain. Ini contohnya lagi ya, untuk IBM Student Achievement. Narti, ini salah satu bimbingan saya sekarang. Mendapatkan beasiswa magang, harusnya dia ke Jepang, tapi karena pandemik juga, again, akhirnya online. Ya. Ini tadi yang saya katakan, Audrey, dia sering banget ikut kompetisi ini dan kebetulan juara 1, mostly juara 1, 2 itu ya. Jadi dari kompetisi ini, Audrey mendapatkan privilege, mendapatkan poin, jadi tidak perlu membayarkan kuliah ya, uang kuliah. Nah, ini juga kompetisi yang saya dampingi, ada 2 kelompok akhirnya mendapatkan second winner and fourth winner untuk startup competition, di mana ini semua nih sebenarnya kompetitornya ini eksportir importir semua. Tapi nggak apa-apa, saya waktu itu sempat mereka agak ini sih ragu. Saya bilang coba aja, akhirnya dengan ini mereka jadi lebih ada akhirnya lebih semangat dan confidence. Sekarang beberapa nih seperti Lingga dan saya lupa nih namanya siapa, dan Debbie ini tadi yang ada di Sinarmas, dan 2 orang akhirnya memiliki produk sendiri, punya usaha sendiri dengan mengikuti beberapa kompetisi ini, jadi lebih confidence ya. Kompetisinya juga bisa berkolaborasi dengan jurusan lain. This is another student achievement yang tadi ya, grant dari Kemendikbud Dikti, Erasmus ya, Belanda, ini yang di Rotterdam. Jadi banyak sekali support dari jurusan, tinggal balik lagi ke putra-putri Bapak Ibu atau teman-teman, gunakan sebanyak-banyaknya.
ikuti. Informasinya ada semua, tinggal komunikasi aja, dilaporkan. Ini yang tadi juga saya mention di awal, Desang. Ini beberapa nih, sekarang produknya masih lanjut ya. Jadi ada yang berupa apps, ada juga yang menciptakan aplikasi untuk parkir, dan beberapa aplikasi lain. Saya tidak ingat satu-satu. Nah, tapi ini semua berawal dari project di kelas. Jadi saya selalu mengangkatnya, ayo coba buat create proposal, explore apa yang ada di Indonesia, apa yang bisa dijadikan sesuatu untuk kita ekspor. Jadi waktu itu sempat 3 tahun lalu kita berhasil mendapatkan 5 slot untuk langsung ketemu dengan buyer dari luar. Jadi ikut expo free 5 stand, dan ada yang dari membuat produk dari kulit ya, dompet-dompet kulit. Kebetulan waktu itu grupnya cowok-cowok semua, dan mereka mau ini aja katanya, mau spesifik untuk yang male, ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian ada juga yang luar biasa dan menarik, banyak yang interest juga ya, pembeli dari luarnya. Mahasiswa kami ini membuat dari bonggol jagung dikeringkan, terus kemudian jadi dari sampah menjadi sesuatu, dikeringkan, dipotong-potong jadi seperti ring seperti itu, terus dikering jadi kap lampu. Itu banyak yang suka karena memang bentuknya juga bagus sih. Nah, yang ini juga Desang dendeng dari jantung pisang. Ini rasanya enak, pernah coba juga ya. Ini berawal juga dari mengikuti festival-festival di lokal, dan akhirnya dieksplor, ditingkatkan lagi. Jadi banyak sekali kesempatan, tinggal diekspor aja, tinggal dilakukan. Ini juga Eva juga berawal dari endorsement, dari internship, akhirnya sekarang sudah ada di, saya lupa terakhir di mana. Terakhir yang saya tahu di Singapura ya. Ini Maulana tadi di Oracle Malaysia. Nah, untuk informasi kalau memangnya mungkin sekarang masih belum kepikiran mau tanya-tanya apa, nanti kalau selesai program ini ada yang ingin tanyakan, silakan hubungi kami. Ini ada nomor dari HOP Pak Ono dan deputi kami Pak Doni ya. Mungkin ini sementara ini dulu dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Iya, sama-sama Pak. Pak Aditya, sorry Putra atau Putri Bapak, sudah mengikuti ini ya, apa tes ya Pak? Oh iya, oh Putra, oke ya. Semoga bisa bergabung dengan IBM ya Pak. Sudah dapat hasilnya? Oh, syukur. Selamat ya Pak. Ya. Nanti mungkin bisa di ini lagi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Pak, bisa banyak sekali kemungkinannya untuk sekolah gratis, jadi free dengan beberapa program beasiswa. Itu juga biasa menyemangati teman-teman juga ya, jadi lebih ini. Ya, iya Pak, betul. Iya, kita sangat menghargai. Saya juga mengakui ya, luar biasa sekali dibanding pada saat saya kuliah dulu ya. Maksudnya semua harus sendiri. Tapi kalau sekarang ini, terutama di BINUS gitu ya, luar biasa Pak. Jadi sayang sekali kalau tidak digunakan gitu ya kesempatannya.
Iya, sama-sama, Pak. Dan juga untuk yang study abroad itu juga mungkin ada kemungkinan untuk free. Jadi nanti ada juga programnya. Silakan nanti ditanyakan saja. Jadi misalkan teman-teman mau ada ini again izin dari orang tua ya, mau kuliah di Korea atau di Jepang, itu ada program beasiswanya. Jadi semuanya Recording in gratis. progress. Paling hanya mungkin uang saku ya untuk yang ya kegiatan seharinya aja seperti itu. Semoga cukup jelas. Selamat datang di BINUS, di International Business Management. Semangat, sukses untuk semuanya ya. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti bisa. Ya Pak ya. Walaupun pandemi ini, tapi ya kita harus semangat. Informasi yang saya dapat terakhir sih, semoga semester depan sudah offline, jadi kita sudah balik lagi ke kampus. Semoga bisa. Iya, dari teman-teman semua atau Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir ya di hari Minggunya, di Minggu pagi. Ada Pak Renaldo, Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Renaldo. Oh, Pak Renaldo, iya. Kalau dari saya belum ada, Bu Shirley, Pak Alfredo, terima kasih. Oh, ya, oke. Pak Renaldo, kita sampai jam berapa? Kalau untuk waktunya sih kurang lebih sampai dengan jam 11.45, Bu. Oh, oke. Ya, oke. Dan kalau sudah selesai, langsung atau harus balik ke room? Bisa langsung keluar saja, Bu, tidak perlu ke main room lagi. Oke, ya. Thank you. Pak Arvendo, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin itu aja. Oke. Jadi, oh ya, tadi mungkin ada yang sedikit. Kita juga terus mengembangkan kurikulum ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini ada juga program yang sedang kita olah juga, belum finalize sih, tapi memang udah. Untuk yang minat atau memang interest untuk research, jadi kan masing-masing anak ya, setiap orang kan beda-beda ya passionnya. Ada yang pengen banget jadi businessman, businesswoman, atau misalnya ada juga yang enggak mau kerja aja, tapi ada juga yang demennya research, penelitian. Nah, ini bisa dimulai juga dari kampus, dari jurusan, di mana nanti teman-teman di akhir tidak perlu sidang skripsi. Jadi skripsinya itu bisa diolah menjadi artikel jurnal research. Jadi kelulusannya itu dari hasil jurnal yang kalian terbitkan. Jadi tidak perlu mengikuti sidang skripsi. Ini yang sedang kita proses, yang kita olah. Jadi kalau mungkin beberapa yang sudah terbiasa, sudah tahu ada yang namanya jurnal internasional itu ya, artikel jurnal. Jadi bukan hanya dari buku, dari jurnal. Nah, ini teman-teman bisa meng-create, bisa menciptakan tulisan-tulisan itu. Nah, kalau memangnya misalnya penelitian teman-teman di akhir semester, di akhir perkuliahan, ya Recording sudah bisa stopped. menjadi jurnal, tidak perlu ada sidang skripsi lagi. Rencananya seperti itu. Kalau misalnya ke depan ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi ya seperti yang tadi. Atau kalau sudah bisa ke kampus, mau ke ruangan kita di ruang jurusan lantai 4 juga feel free to come. Silakan saja. Komunikasi di BINUS juga saya
bisa katakan luar biasa ya, kita open baik juga dengan orang tua dan juga ke teman-teman ya. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Kalian ada pendamping. Jadi oh ya, saya juga tadi lupa ya, Pak Bapak Ibu. Selama di perkuliahan, selama kalian kuliah dari mulai semester awal, semester 1, kalian akan mendapatkan pendamping. Jadi academic advisory, di mana let's say misalnya saya dan Pak Arvendo, kita masing-masing dan beberapa dosen lain, kita punya list. Jadi setiap semester, setiap angkatan akan ada nama mahasiswa yang akan kita dampingi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak Bapak Ibu nanti akan kita dampingi dari mulai semester 1 sampai mereka selesai. Jadi ya syukur-syukur nggak ada kendala ya, nggak ada permasalahan. Cuma kan terkadang kan ada ya, apalagi umur-umur segini ya, ntar ada masalah sama mata kuliah atau sama dosen lain atau misalnya sama teman, jadi yang bikin aduh nggak ada semangat lagi atau misalnya apa, itu semua bisa dikonsultasikan, bisa dibicarakan gitu ya. Ini gimana nih kok nilainya begini, atau ini tugasnya kayak seperti itu, atau terkadang masalah di luar yang jadinya mengganggu, jadi mempengaruhi perkuliahan ya, atau bahkan masalah finansial, gimana nih bisa nggak ya ada support apa, pokoknya segala sesuatunya kita akan coba untuk bersama-sama gitu intinya. Jadi jangan takut ya, yang penting diceritakan aja, sharing. Dan kita juga punya tim psikolog Bapak Ibu untuk putra-putri Bapak Ibu. Jadi kita selalu mendampingi. Itu saja dari kami. Ada lagi? Kalau tidak, mungkin saya akhiri sesi pagi ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya. Semoga cukup jelas informasi yang kita. Selamat datang di International Business Management, Binus Business School Alam Sutra ya. Sampai ketemu di kampus. Ya, thank you Pak Aditya. Terima kasih semua. Ya, Bapak Ibu. Thank you. Saya izin live ya. Boleh, Pak? Sepertinya boleh, Pak. Kalau memangnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh melanjutkan aktivitas lain. Iya, sama-sama. Iya, selamat berakhir pekan, Bapak. Semoga semua lancar. Thank you.